Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan mata kuliah konversi limbah menjadi energi KLME pada pertemuan yang seharusnya ketujuh ya, ketujuh sebelum ini ada pertemuan terakhir sebelum minggu depan kita akan mulai UTS. Namun memang dari materi yang saya share baru kuliah yang keempat ya. Mudah-mudahan tidak membingungkan ya, karena saya mencoba untuk mengurutkan materinya dari postingan-postingan yang sebelumnya. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pemilihan teknologi untuk WTE ya. Nah, WTE ini sendiri sebenarnya perlu dikaji terlebih dahulu terkait dengan kebermanfaatannya. Jadi ada keberlanjutan nanti yang perlu menjadi pertimbangan dalam desain WTE ini sendiri. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk supaya WTE ini dapat berjalan dengan baik di masa yang akan datang adalah yang pertama adalah dilakukan pemetaan terhadap potensi-potensi dari waste to energy. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan sebenarnya adalah apakah sudah ada kebutuhan terkait dengan energi di lokasi yang akan dibangun WTE. Dilihatnya dari mana? Dari sumber energi existing yang digunakan. Dari mana sumber energi yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat? Pastinya kalau kita berbicara Indonesia, supply terbesar energi yang ada di masyarakat adalah berasal dari kegiatan electricity yang ada di masyarakat, berasal dari supply dari PLN. Nah, kalau ditarik lagi ke belakang, nanti PLN berasal dari mana? Dari batu bara, dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, atau tenaga-tenaga yang lain. Walaupun memang saat ini tenaga untuk energi terbarukan juga sudah ada begitu ya. Nah, dari sumber energi yang ada ini bisa dilihat nanti berapa banyak rumah tangga yang sudah dilayani dengan sumber energi existing dan berapa banyak rumah tangga yang belum dilayani. Dan begitu lebih banyak rumah tangga yang belum dilayani oleh sumber energi saat ini, kemudian perlu dicari tahu mengapa rumah tangga tersebut belum dialiri. Apakah memang aksesnya yang terbatas atau kemampuan daerah yang belum memungkinkan untuk energi ini dari segi finansial, atau supply energinya yang memang terbatas sehingga perlu kegiatan prioritas mana dulu yang harus dilayani dan mana dulu yang tidak harus dilayani. Ini terkait dengan sumber energi existing. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu diketahui adalah pengolahan sampah existing. Jadi pengolahan sampah ini menjadi perhatian fokus utama karena untuk WTE ini pastinya begitu kita harapkan sampah menjadi energi akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Nah, sedangkan di suatu kota belum tentu biaya tersebut dengan mudah didapatkan, terutama untuk sampah. Jadi tidak mudah mendapatkan biaya yang besar walaupun daerah tersebut adalah mempunyai biaya tersebut, tetapi kalau alokasi anggarannya untuk pengolahan sampah pastinya belum menjadi prioritas hingga saat ini. Jadi perlu diketahui dulu pengolahan sampah existingnya seperti apa. Pengangkutannya seperti apa, pemilahannya seperti apa, kemudian pengolahan di TPA-nya seperti apa. Kalau pengolahan existing yang ada dengan cara konvensional belum memadai, belum menunjukkan hasil yang baik, berarti pengolahan sampah menjadi energi pun sebenarnya kemungkinan akan sulit dilalui. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana mekanisme menilainya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau pengolahan sampah existing sudah cukup bagus, kemudian dilanjutkan dengan potensi sampah yang akan di WTE-kan. Jadi apa saja jenis-jenis sampah yang mungkin untuk diolah menjadi energi dalam proses WTE ini ya. Jadi
terkait dengan materi yang sebelumnya, terkait dengan komposisi, timbulan, dan karakteristik dari sampah tersebut. Nah, selanjutnya adalah setelah semuanya oke, baru masuk dalam analisis kelayakan. Ada feasibility study yang melihat komponen minimal komponennya adalah komponen lingkungan. Berapa banyak dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dari teknologi yang diajukan. Dan berapa pengaruhnya terhadap sosial serta ekonomi. Nah, biasanya memang ekonomi yang lebih menentukan layak tidaknya kegiatan ini. Barulah kemudian berbicara tentang alternatif teknologi dan lokasi penempatan WTE ini. Karena WTE itu sendiri cukup banyak alternatif teknologinya. Kalau kita berbicara insenerator, tidak hanya insenerator saja, ada modelnya berbagai macam jenis dan turunan dari insenerator itu sendiri. Combustion, pyrolysis, insenerator dengan berbagai macam teknologi. Atau kalau kita berbicara yang lain, misalnya pengolahan sampah dengan metode biologis, memanfaatkan berbagai macam aktivitas mikroorganisme sehingga sampah tersebut bisa diolah dengan baik. Nah, mudah-mudahan di slide kedua ini bisa dipahami dengan baik ya. Nah, contohnya adalah misalnya untuk yang pertama adalah sumber energi existing. Nah, energy resources for electricity generation yang ada di lokasi tersebut dari gambaran contoh yang ada di sini adalah, ternyata sebagian besar 52% energi listriknya didapatkan dari hasil pembakaran batu bara. Ada yang dari gas, ada yang geothermal, tenaga hidro ya, tenaga pembangkit listrik, tenaga air ya, tentang hidrotermal misalnya, atau hydro power ya, PLTMH yang sekarang lagi tren juga, pembangkit listrik tenaga mikro hydro dan lain sebagainya. Jadi pemetaan sumber energi existing ini perlu dilihat untuk melihat bagaimana kondisi existing terkait dengan sumber energi yang digunakan. Nah, setelah kita ketahui ini, baru kita mencoba untuk membandingkan dengan menggunakan energi dari sampah, mana yang lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan sumber energi yang existing tadi. Nah, selanjutnya adalah misalnya ada satu jurnal yang saya acu, bagaimana kerangka berpikir terhadap suatu sumber energi tadi. Ya, misalnya berangkat dari kebutuhan energi yang terus meningkat, kemudian sedangkan potensi energi alternatif yang belum optimal untuk dikembangkan. Dan dihubungkan dengan cadangan energi, kemudian dihubungkan dengan harga energi per satuan unit, kemudian sarana transportasi yang tidak berkembang, dan lain sebagainya. Dan data-data energi pun perlu disuplai sehingga dapat disandingkan dengan data-data yang dihasilkan oleh data penduduk secara makro, pendapatan daerah, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan suatu kebijakan bahwa energi terbarukan diperlukan, salah satunya bersumber dari potensi energi terbarukan dari sampah. Nah, selanjutnya adalah kita coba lihat, ini adalah electricity rate ya di Indonesia dan dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Ternyata kita sudah 76%, tapi kondisinya masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Artinya masih banyak populasi yang belum menggunakan fasilitas listrik untuk kehidupan sehari-harinya. Ada 62,4 juta penduduk ya. Jadi bisa dibayangkan karena salah satunya adalah sumber energi dan akses terhadap energi tersebut. Jadi sangat mungkin Indonesia mengembangkan energi terbarukan tapi dengan akses yang lebih mudah. Jadi tantangannya adalah akses. Kemudian kalau kita berbicara konsumsi electricity, konsumsi listrik yang paling besar, memang 64% itu adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Di samping ada kebutuhan yang lain, fasilitas sosial, ada bisnis, ada industri. Tapi
tingkat konsumsi yang terbesar dari segi persentase dihasilkan dari rumah tangga. Hanya begitu dibandingkan nanti electricity consumption per customer-nya, per customer per year-nya memang rumah tangga lebih rendah ya, karena memang orangnya yang banyak di dalam rumah tersebut dan kuantitas rumahnya juga banyak dibandingkan dengan industri. Jadi industri tingkat konsumsi energi per customer per year-nya memang tinggi. Ini contoh dari Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014. Nah, selanjutnya pemetaan yang perlu dilakukan juga adalah sumber-sumber electricity. Dan kita bisa buatnya dalam bentuk sebuah map, ya, sebuah peta, yang di sana bisa menunjukkan lokasi-lokasi pembangkit listrik yang ada di sana, yang dikelola, kalau Indonesia dikelola oleh PLN. Kemudian sumber-sumbernya didetailkan gitu ya, didetailkan per kecamatan, kemudian jumlah orangnya berapa, kemudian jumlah electricity grid-nya dan PLN share-nya, sehingga totalnya bisa diketahui persentase pelayanan yang diberikan. Ya, mirip-mirip seperti kita mendesain kebutuhan untuk air bersih, kemudian kebutuhan untuk pengolahan sampah di satu lokasi. Jadi, kondisi existing sangat penting untuk dipetakan agar kita bisa melihat potensi-potensi dari energi terbarukan, khususnya dari sampah. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah tadi pemetaan potensi tadi, yang berikutnya adalah kita mencoba lihat dari sisi sampah yang dihasilkan. Ternyata berbagai macam penelitian yang menyebutkan terdapat perbedaan ya jumlah sampah yang dihasilkan antara lower income, masyarakat dengan penduduk rendah, masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah, dengan yang tinggi. Nah, di situ terlihat adalah, ternyata yang high income memiliki jumlah sampah yang lebih besar dibandingkan dengan lower income. Tapi ini menjadi catatan kita bersama, setiap lokasi kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk low income countries, pengelolaan yang paling besar dilakukan adalah metode dengan landfill ya, dan metode dengan yang lainnya, karena memang tidak terdeteksi. Mungkin ada yang membuang sampah, mengalirkan sampah, sehingga berakhir ke laut, sangat mungkin. Tapi kalau kita berbicara negara-negara maju dengan tingkat pendapatannya yang lebih tinggi, pengelolaan yang others-nya menjadi lebih rendah ya, hanya 6% dibandingkan dengan low income countries yang sudah mencapai 27%. Jadi harapannya pengelolaan yang lebih bagus akan memunculkan mindset yang lebih bagus pula untuk pengolahan sampah. Nah, selanjutnya kita menjadi lebih detail lagi terkait dengan karakteristik sampah itu sendiri. Jadi salah satunya kalau kita akan menggunakan teknologi pembakaran dengan menggunakan insenerator, pyrolysis, combustion, dan lain sebagainya, teknologi-teknologi yang berhubungan dengan sifatnya thermal atau pengolahan fisik, berarti satu persatu jenis sampahnya harus coba dicek ya. Plastik ternyata memiliki 35 megajoule per kilogramnya. Tekstil 19, paper 16, organik hanya 4. Ternyata organik. Tapi organiknya perlu dilihat lagi ya, organik yang seperti apa. Dan ternyata metal dan gelas itu tidak punya nilai kalor. Artinya, kalau dibakar mereka tidak menghasilkan panas. Ya. Sehingga kedua jenis ini perlu dihindari untuk masuk ke insenerator, sehingga perlu mekanisme pemilahan yang baik. Nah, bagaimana sistem pemilahan yang baik dapat berjalan untuk menghasilkan energi kalau pengolahan existing saja untuk pemilahannya belum berhasil dengan baik. Nah, dalam segitiga ini kita bisa lihat yang dimaksud yang paling baik jenis sampahnya ya agar masuk kriteria untuk pembakaran, baik itu menggunakan insenerator atau jenis yang lain, adalah yang di blok warna biru. Jadi dari water content-nya di bawah 50%, kemudian dari S content-nya adalah di bawah 50%,
kemudian combustible fraction-nya harus lebih banyak. Ya. Jadi di atas 40%. Ya. Nah, di negara-negara developing countries, ini lebih banyak memang kadar airnya lebih tinggi, sampai ke 70% kalau dilihat. Dan memiliki kadar abunya juga yang rendah. Jadi 30%, 30 sampai 80%. Nah, ini menjadi problem. Bagaimana memindahkan ini? Nah, bagaimana memindahkan ini berarti perlu pemilahan sampah. Sehingga apa? Kalau ini adalah satuan berat, ya, in percentage by weight, berarti kita perlu pilah dulu sampah-sampah yang tidak masuk kategori ini. Sehingga berat sampahnya akan berkurang, sehingga persentasenya akan bergeser. Jadi pemilahan menjadi inti utama. Nah, bagaimana yang developed countries ternyata punya combustible assessment-nya sudah sangat cocok, ya, sudah sangat cocok di sini. Nah, kalau negara-negara berkembang tadi polanya ada di sini. Jadi ada bagian-bagian yang tidak boleh masuk ke insinerator. Nah, contoh di gambar ini ada Filipina, ada India. India agak masuk sedikit lah. Indonesia bagaimana? Mungkin kadar airnya sangat tinggi dan es kontennya ternyata berpengaruh. Mungkin Indonesia ada di sekitar sini. Jadi kalau dibilang ya tidak masuk dalam kategori combustion. Kalau secara murni dimasukkan jenis sampah tersebut. Jadi harus dipilah terlebih dahulu. Nah, ini adalah slide untuk pertimbangan penggunaan insinerator yang saya ambil dari INSWA, ya. International Solid Waste Association, ya. Ini insinerator salah satu pertimbangan untuk menggunakan insinerator. Pertimbangannya ternyata cukup kompleks. Jadi ada dari pihak-pihak pemangku kebijakan, baik itu yang sifatnya lokal maupun pusat, ya. Kemudian ada juga berbagai macam kementerian yang berhubungan, tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup saja. Ada Kementerian PU di Indonesia, Planning Authorities ada di Kementerian PU. Kemudian ada Kementerian Kesehatan dan ada hubungannya juga dengan Kementerian Perhubungan. Jadi berbagai macam pihak yang terlibat di sana. Dan ditambah kalau di Indonesia adalah Kementerian ESDM, ya, Energi Sumber Daya Mineral. Kemudian ada hubungannya juga dengan komunitas. Ya, komunitas artinya juga lebih luas, ya. Tidak hanya si masyarakat itu sendiri, tapi komunitas yang lebih besar. Berbagai macam komunitas masyarakat sebagai pemerhati lingkungan. Dan juga ada sebagai objeknya, waste sektornya, waste generatornya, penghasil sampahnya, ada recycling companies-nya, ada pabrik-pabrik daur ulang yang nanti mungkin akan kekurangan bahan karena apa? Karena sudah digunakan untuk insinerator. Ya, ini menjadi pertimbangan di sana. Sampai ke landfill operatornya. Sudah siapkah menerima sisa dari proses insinerasi ini? Dan energi sektor yang di sana dilibatkan adalah berbagai macam pihak yang selama ini menghasilkan energi. Apakah mungkin menerima energi baru dari hasil pengolahan sampah? Nah, ini adalah asesmen yang kedua sebenarnya. Yang di slide kedua tadi saya menyampaikan, kita harus mengakses terlebih dahulu sistem pengolahan sampah existing seperti apa. Jadi kita lihat di sini bagaimana collection yang ada selama ini dan tanggung jawabnya dengan distribusi yang ada saat ini. Jadi kalau sudah mengontrol semua waste, kalau belum hanya municipal saja yang dihasilkan oleh domestik, berarti kita perlu upgrade dulu. Ini adalah improvement requirement yang dibutuhkan di sana, ya. Nah, kalau bagaimana dengan pembuangan sampahnya? Landfill-nya bagaimana kondisinya? Untuk semua sampah atau hanya untuk domestik saja? Oh, kalau belum, berarti kita perlu upgrade dulu sebelum mengenalkan before introducing incinerator, sebelum mengenalkan sistem incinerator. Dan seterusnya sampai nanti baru ketemu, oh ternyata membutuhkan revise
perlu sedikit merevisi terhadap charge, terhadap pengelolaan dari waste tadi. Jadi sehingga diagram ini menjadi bukti bahwa insenerator tidak semudah itu untuk diterapkan. Waste to energy tidak semudah itu untuk diterapkan. Memang dari berbagai macam literatur kita akan mendapatkan informasi bahwa waste to energy menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Tapi asesmen di lapangan, studi kelayakan yang ada di lapangan pun menjadi perhatian kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti akan melihat secara jelas bagaimana di wilayahnya masing-masing. Kemudian untuk needs dan solution, ini ada contoh yang lain ya, mana yang dibutuhkan, kemudian solusinya apa, ini yang perlu diterapkan juga. Nanti bisa dibaca masing-masingnya. Dan ini ada suatu gambar, ada top 11 negara dengan memanfaatkan energi thermal ya, energi thermal untuk WTE-nya. Ada US, ada Perancis, ada Austria ya, Italia, Cina ya, Cina. Kemudian ada Korea Selatan, ada Jepang, Jerman. Kemudian ada UK, Switzerland dan Sweden. Nah, mungkinkah Indonesia dapat menerapkan sistem ini? Tentunya menjadi PR untuk kita bersama ya. Jangan lupa untuk mengisi absensi di kolom komentar Google Classroom dengan mengetikkan NIM ya, plus NIM untuk NIM ganjil, NIM plus Sabtu, dan untuk NIM genap, NIM plus minggu ya. Mudah-mudahan tidak keliru, NIM ganjil tadi NIM plus Sabtu, NIM genap, NIM plus minggu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Di postingan selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme UTS. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.